Ikhlas adalah ketulusan. Kalau bahasa Indonesia tulus, ya. Tulus artinya sesuatu yang murni, tidak ditimpahkan dengan sesuatu yang lain. Ya. Itu kurang lebih definisi daripada ikhlas atau makna tulus dalam bahasa kita. Ikhlas ini harus ada. Di dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian, ada dua syarat mutlak. Harus ada, tidak bisa enggak. Kalau dua hal ini atau salah satunya hilang, ibadah kita tidak diterima. Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Jadi ikhlas salat syarat mutlak, nggak bisa enggak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud berbunyi, Innallaha la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali itu ikhlas karenanya. Jadi nggak bisa kalau nggak ikhlas. Baik, untuk lebih memahami ikhlas, kita datangkan dua lawannya, rivalnya ikhlas, riya dan ujub. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, ikhlas itu ada dua lawannya, dibuat garis dua, ada riya dan ada ujub. Apa itu riya? Riya itu menghiasi ibadah, memperindah ibadah karena makhluk, karena seseorang. Misal Bapak Ibu sholat diperindah karena di sebelah ada mertua, ada atasan, ada partner bisnis, ada siapa saja. Nah, orang-orang ini kita memperindah sholat kita, memperindah doa, gitu kan, memperbanyak jumlah sedekah, menyebar senyum dan seterusnya. Ini semua karena ada orang itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya riya. Dan riya ini bagian daripada dosa besar. Ya, dia bagian daripada dosa besar. Tidak boleh sama sekali ada riya. Karena begitu ada riya, walaupun sedikit akan menghancurkan ibadah kita. Riya ini akan digunakan senjata oleh syaitan di setiap ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ibadah pasti terlintas riya. Jadi dia selalu bisikin, misalnya lagi sholat, ada orang di dekat kita, tuh orang lagi liatin kamu, tuh lagi begini, tuh lagi begitu. Pokoknya dibuat sama dia supaya kita memperindah karena manusia itu. Ya. Itu namanya riya. Ya. Nah, perbuatan riya ini haram dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali. Dan ini akan menghancurkan ibadah. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah bisa syirik kepada Allah. Jadi nggak dibolehkan. Nah, yang kita lakukan adalah karena setiap ibadah pasti setan yang paling pertama dia tawarkan adalah riya dulu. Kalau riya tidak berhasil baru mengkhayal. Jadi pertama riya dulu. Karena kalau riya ini sedikit saja sudah langsung batal semua itu. Walaupun kita sholat 1 jam udah nggak diterima, gitu kan. Nah, kalau dia tidak berhasil baru dibuat dia masuk ke pintu menghayalnya, gitu. Dibuat orang menghayal sana sini. Nah, caranya gimana? Kalau kita tahu setiap ibadah akan terlintas riya, saya mau sedekah, langsung banyak orang, ada orang yang lihat nih, setan bisikin pada saat itu di benak kita. Tuh orang lagi lihat kamu tuh, kita lagi sujud, perlama sujudmu, orang lihat tuh, orang lagi berdoa, apa saja dibisikin di benak dia. Kata kuncinya, kalau kita tidak mengiyakan, maka tidak riya. Seperti kalau kita lagi naik mobil di lampu merah, kemudian ada orang yang nawarin produk, selama kita nggak buka jendelanya, tidak interaksi, dia ngomong apapun, ya sudah, tidak ada pengaruhnya. Seperti itulah, jadi syaitan cuma nawarin, masalah kita iyakan atau tidak. Sama dengan kalau kita lagi lewat, kemudian syaitan tawarin untuk berzina, maka dia nawarin kita selama masih ada sesuatu yang dia bisa goda untuk itu. Tapi kalau kita nggak iyakan, sudahlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya nggak ini, kita tetap jalan dan kita sudah melewatin ya objek tadi, maka secara otomatis ya kita akan aman. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu harus tahu riya selalu ada, selalu ditawarkan oleh syaitan di awal ibadah kita. Tapi kita mengiyakan atau tidak, kan itu. Dan riya tadi definisinya memperindah ibadah karena makhluk. Kalau ini Bapak Ibu bisa tepis, ikhlas akan mulai lebih kental. Karena ikhlas tadi dua lawannya ya, riya. Yang kedua ujub. Ujub ini membangga-banggakan ibadah yang pernah dibuat. Misal lagi ngobrol sama teman, baru pulang haji. Oh, kamu sudah haji ya? Udah berapa kali kamu haji? Saya udah 10 kali. Misal contoh. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang perlu apa-apa, terus dia iseng. Kamu puasa nggak? Nggak, saya puasa. Nggak ada hubungannya, gitu kan. Jadi dia dengan sendirinya memang sengaja ingin ujub. Memang dia ingin berbangga-bangga dengan itu. Ya.
Ah, kamu udah bantu belum anak yatim tuh? Ini di sana tuh ada alamatnya. Saya udah 10 tahun bantu, misal. Untuk apa disebutin? Nah, itu namanya ujub, membangga-banggakan. Ini semua pasti akan merusak amal. Nggak ada mimpi kita kalau dapat pahalanya, nggak ada.